اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وارزقني الفهم القوي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبجميع علومه في الدارين آمين. Tamyizul faraid was sunan, perbedaan antara yang fardu-fardu dan yang sunnah-sunnah. Nah, jadi dalam sembahyang ini jadi Imam Ghazali ada yang wajib-wajib dan ada yang sunnah-sunnah. Jumlatu ma dzakarnahu yastamilu ala faraid wa sunanin wa adabin wa hayatin. Bermula keseluruhan yang telah kami sebutkan adalah mengandung atas yang fardu-fardu dan atas yang sunnah-sunnah dan adab-adab dan hayat-hayat. Hayat ini artinya kelakuan-kelakuan di dalam yang wajib dan di dalam yang sunnah. Nah, jadi sembahyang ini ada kalanya gawiannya itu yang wajib dan ada kemudian yang sunnah. Dan ditambah ulang ujar ulama ada adab. Nah, adab ini termasuk juga bagian daripada sembahyang. Nah, jadi mengetahui yang wajib dan yang sunnah dalam sembahyang ini adalah termasuk daripada syarat sahnya sembahyang. Jadi salah satu di antara syarat agar sembahyang kita sah, nah kita itu harus mengetahui yang mana yang wajib dan mana yang sunnah. Jadi wajib membedakan ini gawiannya yang wajib, ini gawiannya yang sunnah. Dan kada sah sembahyangnya apabila kita itu meyakini yang wajib itu dipadahkan sunnah atau yang sunnah itu kita padahkan wajib. Nah, ini sembahyang kita kena kada sah karena dia termasuk daripada syarat sah sembahyang kita. Misalnya ujarannya nih, Fatihah itu hukumnya sunnah. Nah, makanya kena sembahyangnya kada sah. Atau dipadahkannya doa iftitah itu jadinya hukumnya wajib. Nah, ini kada sah juga sembahyangnya. Karena dia meyakini yang wajib itu dipadahkannya sunnah, yang sunnah itu dipadahkannya wajib. Nah, tetapi ujar ulama kena antara yang dua macam ini yang lebih fatal, yang lebih parahnya itu adalah mengatakan yang wajib itu sunnah. Ini yang lebih parah. Kenapa? Karena Fatihah itu hukumnya wajib lalu dipadahkannya sunnah. Nah, kalau dipadahkannya sunnah ini bisa jadi kita ditinggalkannya. Aku dosa gini membaca Fatihah sunnah aja hukumnya. Nah, tapi bila memadahkan yang sunnah itu wajib, ini masih kurang parahnya jar ulama karena doa iftitah itu jadinya hukumnya wajib. Lalunya kada pernah meninggalkan doa iftitah. Artinya masih tegawi aja masih walaupun dia meyakini yang sunnah itu wajib. Nah, tapi sama-sama lah yang dua macam ini sama-sama menjadikan sembahyang itu kada sah. Jadi kita orang yang belajar ilmu ini, belajar fikih ini wajib membedakan yang mana dalam sembahyang itu gawian yang wajib dan mana yang sunnah. Nah, terkecuali bagi orang yang awam. Arti awam di sini artinya dia tidak memperdalam masalah hukum sembahyang. Maka bagi orang awam itu yang penting dia meyakini dalam sembahyang itu ada yang wajib, ada yang sunnah. Nah, seandainya ditakoni orang, ujar orang nih yang wajib itu apa-apa dalam sembahyang, kada kawanya menyebutkan sebigi tunggal butingan kada kawa. Dipadahkan pulang yang sunnah itu apa-apa, ada kawanya membedakan. Tapi ujarannya aku yakin sembahyang itu ada yang wajib-wajibnya ada, yang sunnah-sunnahnya ada dalam sembahyang. Dan yang wajib itu ujarannya aku padahkan wajib, yang sunnah tetap dipadahkan sunnah. Artinya dia meyakininya ini secara umum aja, ya kada bisa merincikan satu persatu. Nah, ini bagi orang awam itu dimaafkan, ya dianggap sembahyangnya sah. Nah, tapi bagi kita yang belajar, yang sampai dakwah ke tempat kita, nah ini wajib membedakan kita satu persatu. Nah, maka disinilah kita belajar ya kan, mana yang wajib dan mana yang sunnah. Fal faraidu min jumlatiha isnata asyara khaslatan.
Adapun yang wajib daripada secara jumlahnya ujar Imam Ghazali ada 12 perkara, 12 macam. Nah, 12 ini kena ada dibuat oleh Imam Ghazali tartib. Nah, padahal rukun sembahyang itu kan jumlahnya 13. Nah, tartib ini kena walaupun dia itu sebenarnya hukumnya wajib, tapi tartib itu tidak masuk kepada rukun qalbi kada juga, rukun fi'li kada juga, rukun qauli kada juga, tapi tartib itu kena masuknya di rukun maknawi. Artinya secara makna dalam sembahyang itu wajib mengurutakan seberataan, jangan terhuruf-huruf. Nah, jadi Imam Ghazali kadang menyebutkan beliau di kitab sini tartib itu termasuk daripada yang wajib. Karena memang dia hanya secara makna aja wajibnya, bukan secara perbuatan ataupun secara ucapan. Dan dalilnya tartib ini sebenarnya dari hadis Rasulullah. Ujar Nabi, ibda'u bima bada'allahu bih. Mulailah dengan sesuatu yang Allah menyuruh memulai dengannya. Nah, ini dalil hadis ini sebenarnya dipakaikan untuk dalil orang sa'i. Artinya Nabi itu menyuruh bila sa'i itu mulai sofa ke marwah, marwah babulik pulang ke sofa, sofa ke marwah. Mulailah ujar Nabi dari tempat sesuatu yang Allah menyuruh memulai dari situ. Nah, lalu oleh ulama dipakailah dalil itu sebagai hukum tertib, wajibnya tertib. Jadi bukan hanya sa'i aja yang berurutan mulai sofa ke marwah, tapi dalam wudu pun kita wajib tertib. Kemudian dalam sembahyang pun kita wajib tertib. Jadi dalilnya itu dalil secara umum aja ya kan, memang tujuannya khusus sebenarnya hadis itu untuk sa'i. Nah, cuman dipakaikan hukum sebagai tertib kepada ibadah-ibadah yang lain. Dan dalam salat itu ada nang kada wajib tertib. Jadi kada semua rukun sembahyang itu nang wajib tertib, ada nang kada wajib tertib. Nah, seperti contohnya berniat dengan takbiratul ihram itu kada bertertib, itu berimbai. Kita waktu mengucapkan Allahu Akbar. Nah, waktu kita mengucap takbir itu, dalam takbir itu kita wajib menyebut niat di hati kita. Artinya bukan bertertib, itu berimbai. Nah, makanya Imam Ghazali kadang menyebutkan di sini tartib itu sebagai wajib karena ada dalam sembahyang itu nang ada wajib bertertib, ada nang wajib diimbayakan. Nah, yang kedua nang tidak wajib tertib itu adalah berdiri dan membaca Fatihah. Kita sembahyang itu wajib membaca Fatihah itu secara keseluruhan sampai 7 ayat itu dalam berdiri. Nah, kada boleh sembahyang itu atau kada sah sembahyangnya bila tak keluar satu ayat daripada berdiri atau sekalimat aja kan umpamanya sampai bacaan ghairil maghdubi alaihim langsung ruku turun ke ruku nih, belum terbaca waladhdallin turun ke ruku. Nah, kada sah sembahyangnya. Kenapa? Karena Fatihah itu wajib secara keseluruhan ke-7 ayatnya itu wajib di dalam waktu berdiri. Nah, berdiri itu rukun sembahyang, membaca Fatihah pun juga rukun sembahyang, wajib diimbayakan. Dan yang ketiga yang kada wajib bertertib adalah duduk tahiyat akhir. Itu yang diimbayakan 4 rukun di situ, duduk tahiyat akhir, membaca tasyahud, membaca salawat, dan yang keempat adalah membaca salam yang pertama. Nah, itu berimbai berataan andakannya di mana di waktu sujud duduk terakhir. Nah, ini pun juga pengecualian yang tidak wajib bertertib. Nah, itu semuanya terletak di dalam duduk tahiyat akhir. Nah, kemudian ujar Imam Ghazali yang 12 perkara itu pertama adalah niat. Niat ini wajib dalam sembahyang. Ibadah sembahyang wajib kah, sembahyang sunnah kah, atau sembahyang yang hukumnya fardu kifayah aja kah, sembahyang mayit kah, ya kan? Niat ini wajib hukumnya. Bila ketinggalan niat kada sah. Kemudian yang kedua adalah takbir, takbiratul ihram. Ucapan kita mengucap Allahu Akbar itu disebut takbiratul ihram. Bukan mengangkat tangannya, lah mengangkat tangannya itu sunat aja hukumnya, termasuk sunat tahiyat dalam takbir. Kemudian yang ketiga adalah berdiri.
berdiri bagi yang mampu. Nah, berdiri di sini urutannya yang ketiga. Padahal kalau kita pikirkan adalah niat lawan berdiri ini sebetulnya lebih dahulu berdiri daripada berniat. Kan orang berniat tuh dalam berdiri anakannya berdiri berdahulu hanya memulai niat dan takbiratul ihram. Tapi di kitab fikih manapun biasanya disebutkan berdiri ini urutan yang ketiga. Nah, kenapa diurutkan yang ketiga? Karena berdiri ini wajibnya itu hanya bagi sembahyang yang wajib. Kalau ibadah sembahyang yang sunnah, berdiri ini sunat aja hukumnya. Walaupun dia mampu berdiri, tapi hendak sembahyang berduduk boleh aja. Sembahyang tarawih sambil berduduk, walaupun mampu berdiri kada apa-apa, sah aja sembahyangnya. Coba kita sembahyang isya mampu berdiri tapi kita berduduk, kada sah sembahyang kita. Nah, karena berdiri ini masih ada kesunahan, sunnah dalam sembahyang sunnah, maka diletakkanlah berdiri ini di urutan yang ketiga setelah niat dan takbiratul ihram. Kemudian yang keempat adalah Fatihah, membaca Fatihah. Yang kelima adalah inhina firruku ila antana la rahatahu rukbataihi ma'at tama'ninah, yaitu menundukkan badan ketika ruku sampai mencapailah dua telapak tangannya itu kepada dua lututnya beserta dengan tama'ninah. Jadi kita rukuk itu, batas kita rukuk itu bila telapak tangan kita ini pas dengan lutut, dengan lintuhut. Nah, disitulah batas batas kita rukuk. Namun kelebihan daripada lutut tadi, kelebihan rukuknya atau tak ke atas daripada itu, atas daripada lintuhut itu kurang. Jadi batas telapak tangan kita itu adalah di lintuhut tandakannya. Nah, bilanya hendak mengatur belakangnya supaya rata, kan sunnahnya kan ruku itu rata belakangnya, kayak dia hendak papan gitu lah, rata. Nah, itu kita mengaturnya tangan kita, jadi kita bengkokkan atau diluruskan. Amun pinata dongak bener, kepala kita umpama tangannya sudah bandak di lintuhut, tapi belakang ini masih tak angkat kayak itu. Nah, tangan kita jangan kita atur lagi, kita bengkokkan sedikit supaya apa? Supaya belakang kita rata. Bukan tangan telapak tangan kita nang kita andak ke bawah supaya tertunduk, ada. Jadi cuma sikunya aja nang dilipat sedikit, ditepuk sedikit supaya meratakan belakang. Tapi andakan telapak tangan tadi pas di lintuhut andakannya, jangan tak turun, jangan tak atas. Kemudian wal i'tidalu anhu dan wal i'tidalu anhu qa'iman, dan kembali tegak atau i'tidal daripada ruku tadi berdiri. Jadi setelah dia ruku kemudian dia kembali tegak berdiri. Nah, ini rukun sembahyang juga adalah i'tidal. Kemudian wasujudu ma'a tama'ninah, dan sujud beserta tama'ninah. Arti tama'ninah itu kan tenang, tenang sebentar, sekurang-kurangnya mengucap subhanallah. Jadi menenangkan anggota daripada perpindahan rukun. Jangan sampai anggota kita ini masih bergerak kemudian langsung berpindah rukun. Nah, ini kada tama'ninah artinya. Wala yajibu wad'ul yadain wala yajibu wad'ul yadain wal i'tidalu anhu qa'idan, dan tidak wajiblah meletakkan akan dua tangan ketika dan i'tidal daripadanya wasujudu ma'a tama'ninah wala yajibu wad'ul yadain, dan tidak wajib di sini meletakkan akan dua tangan, dan i'tidal daripadanya duduk. Nah, duduk ini maksudnya termasuk yang wajib ini adalah duduk antara dua sujud. Artinya bangun daripada sujud kemudian tegak kembali untuk duduk. Wal julusu litasyahhudil akhir, dan juga yang termasuk wajib adalah duduk tasyahud akhir. Jadi yang wajib itu duduknya lah, bukan cara duduknya. Namun cara duduknya kan duduk iftiras itu hukumnya sunnah aja cara duduknya. Kalau duduknya wajib.
Penenangan duduk itu kan ma'andak burit di lantai itu duduk badannya. Kalau cara duduknya, kalau tahiyat akhir duduknya dengan cara duduk itiras, itu cara duduknya itu sunnah saja, kalau duduknya wajib. Kita tahiyat akhir itu duduknya sama kayak tahiyat awal pun kada apa-apa. Yang penting berduduk. Namun sambil berdongkong maka kada sah ya kan. Ya duduk itu artinya burit ini berandak ke lantai itu duduk artinya tuh. Namun membaca tahiyat akhir sambil berdiri atau sambil berdongkong, nah ini kada sah ya, karena duduk itu termasuk wajib di dalam tahiyat akhir. Kemudian wa tasyahudul akhir, dan juga yang termasuk wajib adalah membaca tasyahud akhir. Membaca at-tahiyatul itulah at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah, sampai situ bacaan tasyahud akhir. Jadi dinamakan tasyahud akhir itu karena ada bacaan kalimat syahadat di situ, lalu disebutlah tasyahud. Dan tasyahud akhir ini ada juga yang mengatakan tahiyat akhir. Kenapa dinamakan tahiyat akhir? Karena ada kalimat at-tahiyatul di situ. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Penghormatan yang berkah ya kan, yang baik untuk Allah ya kan, bagi Allah. Jadi bisa disebut tahiyat akhir, bisa disebut tasyahud akhir. Kemudian rukun yang berikutnya atau yang wajib berikutnya adalah wassalatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam, dan membaca salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi setelah kalimat syahadat tadi baru disambung salawat. Salawat ini adalah rukun yang tersendiri. Wassalamul awal, dan yang ke-12 adalah salam yang pertama. Setelah tuntung kita tahiyat akhir, kemudian kita mengucap salam yang pertama, itu hukumnya wajib. Assalamualaikum warahmatullahi. Nah, itu wajib hukumnya yang pertama. Kalau salam yang kedua itu kena sunat aja hukumnya. Namun kehendakan KWC, maka dosa salam yang kedua kita apa-apa. Yang penting salam pertama sudah tuntung, langsung aja lagi KWC, langsung kehendakan sudah ada apa-apa. Bahkan seandainya kita berdahulu imam nih pas serhatan salam yang kedua, kita berdahulu keluar langsung sampai sembahyang, itu sudah sah sembahyang kita, karena salam kedua itu sudah sunat aja hukumnya. Kayak sembahyang Jumat tuh kita misalnya di ujung situ duduk di parak WC kehendakan bahira nih. Nah, imam sembahyang Jumat salam keduanya assalamualaikum. Ya, salam kedua nih kita berdahulu tuntung salam pertama langsung aja ke WC berdahulu. Padahal imam ini belum tuntung lagi salam yang kedua. Nah, ini sahnya sembahyang kita karena salam kedua tadi itu termasuk nang sunat aja lagi. Di sembahyang itu tuntungnya itu setelah salam pertama. Itu rukun yang terakhir dalam sembahyang. Wa amma niyatul khuruj fala tajibu. Adapun niat keluar sembahyang jasadin itu kada wajib hukumnya. Nah, Imam Ghazali beliau termasuk orang yang mengikut kepada pendapat niat keluar sembahyang itu kada wajib. Tapi sebagian ulama kena ada yang mengatakan niat keluar sembahyang itu hukumnya adalah wajib. Nah, letak niat keluar itu kena ketika salam pertama. Baimbai kita salam pertama assalamualaikum warahmatullahi. Nah, waktu di tengah-tengah salam itu karena kita di hati berniat saatnya aku keluar dari sembahyang. Itu hukumnya dari Imam Ghazali sunat aja hukumnya. Fala tajibu wa ma ada hadza falaisa biwajibin, dan adapun sesuatu yang selain daripada ini yang 12 macam tadi, falaisa biwajibin, maka tidak wajib hukumnya. Bal hiya sunanun wa hayatun, tetapi dia adalah sunnah-sunnah dan hayat-hayat pihak adanya pada sunnah tadi, wa bil faraid, dan pada nang fardu-fardu. Jadi sunnat hayat ini karena ada hayat di dalam
gawian nang sunnah, ada hayat di dalam gawian nang wajib. Jadi kalau kita ulah, jadi kita bagilah yang namanya rukun sembahyang itu karena ada empat bagian. Ada rukun qalbi, ada rukun qauli, ada rukun fi'li, ada rukun ma'nawi. Nah, rukun qalbi itu satu aja, yaitu adalah niat nang sahaja sembahyang fardu isya 4 rakaat mengikut imam karena Allah Ta'ala. Tapi dalam niat itu kena nang wajib 3 aja, sahaja aku sembahyang fardu, nah lawan nama sembahyangnya. Nah, itu rukun qalbi karena hendakannya dalam hati menyatakan tadi, lalu dinamakan rukun qalbi. Nah, kemudian yang kedua ada rukun qauli. Rukun qauli ini artinya rukun yang diucapkan di mulut dan wajib didengar oleh telinga. Nah, kayak membaca Fatihah, kemudian membaca tahiyat akhir, kemudian membaca sholawat di tahiyat akhir. Nah, kemudian yang keempat adalah salam yang pertama. Nah, ini termasuk rukun qauli yang diucapkan di mulut dan wajib didengar telinga. Namun membaca Fatihah sambil berkerimut montong aja kada mendengar telinga, kada sah sembahyangnya. Nah, ini banyak orang yang sembahyang gerak-gerak bibir aja. Bahkan ada lagi yang lebih parah lagi, dalam hati aja membaca Fatihah, dan ini kada sah sembahyangnya. Dia macam montong timbul Allahu Akbarnya aja ya kan. Nah, ini kada sah karena Fatihah ini rukun qauli yang wajib diucapkan di montong dan wajib didengar telinga. Nah, terkecuali karena dianggap sah sembahyangnya kada mendengar telinga itu apabila ada suara gaduh, kayak hujan kalabat benar nih, atap rumah seng ulang gada guman jadi ada mendengar kada apa-apa. Atau kita sembahyangnya dihiga orang menghidupi pasien apakah umpama nyaring benar, sudah juga kita banyaring membaca Fatihah kada mendengar juga telinga. Nah, ini kada apa-apa, ini pengecualian karena memang ada sesuatu hal ya kan. Atau memang orang ini tuli telinganya kada mendengar. Yang tuli ini kada kau dikaras-karasi biar berkuciak ya kada mendengar juga ya kan. Nah, ini kada apa-apa. Itu 3 macam itu boleh. Napa karena Fatihah atau rukun qauli itu pada mendengar telinga karena memang udur. Nah, kemudian rukun yang ketiga rukun fi'li. Rukun fi'li ini berdiri, kemudian ruku, kemudian i'tidal, 2 kali sujud, duduk antara 2 sujud. Nah, kemudian duduk tahiyat akhir. Ini rukun fi'li, rukun yang dikerjakan dengan perbuatan. Kemudian yang keempat ada rukun maknawi. Nah, maknawi tadi adalah tartib. Nah, tartib itu rukun maknawi. Artinya secara makna tartib itu hukumnya wajib. Yang kebanyakan kesalahannya biasanya kebanyakan terlanggar, nah itu rukun qauli. Membaca tahiyat akhir berkerimut montong aja, membaca Fatihah bergerak bibir, nah ini kada sah sembahyangnya. Perlu kita perhatikan masalah rukun qauli ini. Rukun fi'li ini kan pasti tegawi sudah, nah kayak ruku atau bergerak awak ya kan, i'tidal bergerak awak, nah itu sah aja dah. Membaca kada sah itu rukun qauli. Nah, kalau kita jadi makmum sembahyang di belakang imam, jangan juga pun kita menyaring membaca kena kasihan nang hingga terganggu. Yang penting kitanya mendengar membaca Fatihah atau Bismillahirrahmanirrahim. Yang penting kita mendengar sudah. Biar nang babaya pina ada bunyi sedikit suara didengar di telinga nih. Ada usaha nang pina banyaring jelas pada membaca Fatihah, bilang anak nang imam membaca Fatihah, jangan. Kasihan nang hingga kena. At-tahiyatul mubarakatuh salawatut thayyibatu lillah, jadi gak ada nyaring benar terganggu. Nah, ini mengganggu orang sembahyang. Namun imam memang disuruh banyaringnya membaca Fatihah banyaring, membaca surah banyaring. Nah, kita nang jadi makmum jangan nang imam membaca Fatihah. Ulun suah tatatai sembahyang lawan orang nang was-was. Orang was-was ini bilang anak ada pas terus bacaan membaca Fatihah bilang digulik-gulik akannya
bismillah bismillah aja tak jam 4 jam membaca rasa itu rasa ada pas lagi bacaan tuh nah huruf-hurufnya membaca tahiyat ulang at-tahiyatul pas-pasakan benar di hatinya nih orang was-was nih belum sah lagi belum pas lagi bacaannya ya nang dibuli-buli kakaknya akhirnya timbul ulah nang dihiga nang salah-salah membaca ini gara-gara kanyaringan membaca nih ditambah ulang was-was ulang jadi hati-hati kita sembahyang menjadi makmum nih jangan mengganggu orang nang dihiga yang penting asal mendengarlah hurufnya kedengaran walaupun babaya kedengaran nggak ada apa-apa. Wa amma sunanu dan adapun yang sunnah-sunnah di dalam salat faminal af'ali arba'atun maka sunnah dalam bentuk perbuatan ada 4. Yang pertama raf'ul yadain fi takbiratul ihram yaitu mengangkat kedua tangan pada takbiratul ihram. Jadi mengangkat tangannya itu sunnat hukumnya. Ini ngarannya sunnat dalam nang wajib mengangkat dua tangan. Nang wajibnya tadi membaca takbirnya itu nang Allahu akbarnya mengangkat tangannya itu sunnat. Wa indal huwi ila ruku' dan ketika turun kepada ruku' hendak turun ke ruku' sunat juga mengangkat kedua tangan. Wa indal irtifa' ilal qiyam dan ketika bangun untuk berdiri artinya i'tidal adalah setelah ruku' bangun untuk berdiri kembali atau i'tidal itu juga disunatkan mengangkat kedua tangan. Wal jalsah lit tasyahhudil awal dan bangun daripada duduk tasyahud awal. Kita sudah waktu tahiyat awal kan rakaat kedua ya kan, bangun daripada tahiyat awal berdiri untuk rakaat yang ketiga, nah itu sunat pulang kita mengangkat tangan di situ. Nah jadi 4 tempat itu aja yang disunatkan kita mengangkat tangan, takbiratul ihram, turun ruku, kemudian bangun daripada ruku untuk i'tidal, dan yang keempat adalah bangun dari tasyahud awal untuk berdiri ke rakaat yang ketiga. Nah itu sunat. Yang selebihnya selain daripada yang 4 itu ada sunat mengangkat tangan. Hendak bangun ke rakaat kedua, ada usah mengangkat tangan. Atau hendak bangun ke rakaat yang keempat, ada usah dia mengangkat tangan. Jadi yang sunnah itu cuma yang 4 tempat tadi aja. Karena rusuh tatamuni ya, orang jadi imam, anak turun ke sujud mengangkat tangan juga. Waktu i'tidal sudah sami Allah liman hamidah, angkat tangannya. Nah kemudian hendak turun ke sujud sekalinya mengangkat tangan pulang, Allahu akbar dia turun ke sujud mengangkat tangan. Nah ini ada termasuk sunnah hukumnya. Bahkan itu kena termasuk perbuatan yang sia-sia. Bila terhitung sia-sia, bilanya terhitung 3 kali bergerak berturut-turut kena batal sembahyangnya karena bukan termasuk gerakan yang disuruh. Anak sujud misalnya angkat tangan juga, bangun dari sujud mengangkat tangan juga, habis angkat tangan terus. Maka orangnya mengangkat tangan ketika turun ke sujud tadi, orangnya jadi imam. Nah, makanya penting kita nih bila anak jadi imam ya kan, kita belajar masalah sembahyang, terutama masalah hukum-hukum sembahyang berjamaah. Kemudian wa amma ma dzakarnahu min kaifiyati nasril asabi wa haddu rafiha fahiya hayatun. Adapun yang telah kami sebutkan daripada cara membuka jari-jari telunjuk, wa haddu rafiha dan batas mengangkat telunjuk itu fahiya hayatun maka itu adalah sunnat hayat tabi'atun li hadhihi sunnah yang mengikut ia bagi ini sunnah. Jadi kita mengandak tangan waktu tahiyat awal itu kan kita andak di mana di lentuhut nih. Kita andak kita huraikan tangan kita. Itu sunnah hukumnya. Kemudian ketika tahiyat awal, tahiyat akhir, tangan yang sebelah kanan itu telapak tangannya kita genggam karena hendak kita angkat telunjuknya itu. Nah itu sunnah juga hukumnya.
Wat tawarruk wal iftirash hayatun tabi'atun lil jalsah. Adapun cara duduk tawarruk, duduk tahiyat awal ya, dan wal iftirash dan duduk tahiyat akhir, ini cara duduknya, nah, cara duduknya nih. Hayatun termasuk adalah sunnat hayat yang mengikut bagi duduk. Duduk tawarruk itu kan kita duduknya di atas telapak batis yang sebelah kiri. Nah, kemudian kalau duduk tahiyat akhir itu iftirasnya dengan burit kita andak di lantai, kemudian telapak batis yang kiri kita keluarkan ke sebelah kanan. Nah, kemudian telapak batis yang sebelah kanan kita tegakkan, kita diriakan. Itu namanya cara duduk iftiras. Kemudian wal itraqu dan menundukkan kepala, itu juga sunat hukumnya. Kita sunat dalam sembahyang itu kepala kita tundukkan, ya kan? Tundukkan, kemudian pandangan mata kita ke tempat sujud. Nah, itu sunat hukumnya. Wa tarkul iltifat dan meninggalkan berpaling-paling atau menoleh-noleh. Nah, ini juga hukumnya sunnah. Hayatun lil qiyam adalah kelakuan sunat hayat bagi berdiri. Jadi waktu kita berdiri itu kepala ditundukkan, jangan toleh-toleh ke kanan dan ke kiri. Wa tahsinu suratihi dan kemudian memperbaiki akan rupa berdiri. Ini juga hukumnya sunat hayat dalam berdiri. Wa jalsatul istirahah dan kemudian duduk istirahat. Lam na'udduha min usuli sunnah fil af'al. Duduk istirahat itu jasidin tidak kami bilangkan daripada sunnah dalam perbuatan, li'annaha katahsin li hayatil irtifa' min as-sujud ilal qiyam, karena duduk istirahat itu adalah untuk memperbaiki keadaan ketika bangun dari sujud kepada berdiri. Kita bangun dari rakaat pertama nih, anak berdiri ke rakaat yang kedua kan sunat kita duduk istirahat, atau bangun dari rakaat yang ketiga anak bangun ke rakaat yang keempat, atau sunat juga duduk istirahat. Itu bukan termasuk sunnah jasidin, tapi itu adalah untuk memperbaiki keadaan berdiri dari sujud kepada berdiri. Li'annaha laysat maqsudatun fi nafsiha, karena bahwasanya duduk istirahat tadi bukanlah tujuan pada dirinya. Walidzalika lam tafarrad bi dzikrin, karena itulah kami tidak menyebutkan di sini duduk istirahat itu dengan termasuk daripada sunat. Wa amma sunanu minal azkar, dan adapun sunnah-sunnah daripada bentuk bacaan pada doaul istiftah, yang pertama yang sunnat dalam bentuk bacaan itu adalah doa istiftah atau doa iftitah. Nah, ini sunnat. Summa ta'awuz, kemudian membaca a'udzubillah, ini juga sunnat, hukumnya sunnah. Summa qauluhu amin, kemudian ucapannya amin, membaca amin itu juga sunnah. Fahiya sunnatun muakkadatun, maka yang demikian itu adalah sunnat yang dikuatkan, sunat yang sangat dianjurkan. Jadi membaca doa iftitah, membaca a'udzubillah, membaca amin itu sunat. Nah, tapi sunatnya sunat yang sangat dianjurkan presiden. Karena kayak membaca ta'awuz itu kan dalilnya di Al-Qur'an, ya kan? Idza qara'tal Qur'an fasta'id billah, ya Tuhan, apabila engkau hendak membaca Quran maka berlindunglah kepada Allah. Summa qira'atus surah, kemudian membaca surah, ini pun juga sunat hukumnya. Jadi jangan terlalu kita menjadi beban membaca surah ini, karena membaca surah ini sunat saja, yang wajib itu membaca Fatihahnya. Namun membaca surah ini, surah biar tak ulang-ulang itu aja kan apa-apa ya. Rakaat pertama kita membaca misalnya Al-Ikhlas, Al-Kafirun misalnya rakaat pertama. Rakaat keduanya kita bulik pulang Al-Kafirun, ada apa ya? Kita bulik surah gitu juga kan ada apa-apa.
Karena surah ini hukumnya sunat aja. Atau kalau ikhlas dibagi dua ada apa juga ya Pak. Yang penting ada yang dibaca daripada surah dalam Al-Quran. Nah kan ada kawan ulun dulu waktu sekolah di Martapura di Darussalam, jadi beimaman dia serama nih saban maghrib beimaman. Kawan ini pun lucu aja sembahyang surahnya membaca surah Nun sebuting aja Nun ya Allahu Akbar aja. Nah, ada kawan di belakang gelabakan membaca Fatihah, membaca Nun lawan surah Qaf dibacanya. Dikira tadi sesurahan dibaca surah Nun nih. Nun wal qalami wa ma yasturun sampai sesurahan panjang pada sekalinya imbah Nun ya. Allahu Akbar aja langsung rukuk. Sah aja sembahyangnya kan sunnah hukumnya sunnah aja kan membaca surah itu sunnah. Jadi pun hendak mengajuti makmum di belakang coba kan ayat gitu atau Yasin enggak? Yasin wajah makmum panjang mana surahnya ini. Sekalinya timbul rukuknya dijamin takajutan mungkin makmum di belakang. Hanya rasa 2 ayat yang membaca Fatihah sekalinya timbul rukuk sudah. Ada yang terpunta-punta membaca Fatihah di belakang. Nah, jadi membaca surah termasuk adalah sunnah daripada bacaan di sini. Summa takbiratul intiqal, kemudian membaca takbir perpindahan rukun. Nah, membaca Allahu Akbar ya, ketika perpindahan rukun itu hukumnya sunnah. Nah, wajib tadi kan takbiratul ihram, takbir yang pertama mulai sembahyang itu wajib. Nah, adapun takbir waktu kita hendak rukuk Allahu Akbar itu sunnah. Kemudian pulang turun untuk sujud membaca Allahu Akbar, sunat juga membaca takbirnya. Kemudian bangun dari sujud pertama membaca Allahu Akbar, turun ke sujud yang kedua membaca Allahu Akbar. Nah itu sunat seberataan. Jadi yang wajib membaca Allahu Akbar itu pada hanya takbiratul ihram. Summa dzikru fir ruku' wa sujud wal i'tidalu anhuma, dan kemudian membaca zikir-zikir di waktu ruku', di waktu sujud, dan di waktu i'tidal. Ini adalah juga sunnat hukumnya. Membaca subhana rabbiyal azimi, membaca subhana rabbiyal a'la, membaca apalagi sami Allahu liman hamidah. Nah, ini juga hukumnya sunnah, termasuk sunnah zikir. Summa tasyahudul awal, kemudian membaca tasyahud yang pertama. Ini juga hukumnya sunnah dan termasuk sunnah dzikir. At-tahiyatul mubarakatuh thayyibatu lillah itu kan di tahiyat awal itu sunnah juga. Wassalatu fihi. Nah, tapi kira tasyahud awal ini termasuk sunnat abad lah, bukan sunnat tahiyat. Bilanya ketinggalan kira tahiyat awal diganti lawan sujud sahwi. Nah, tapi kalau di sunnat yang lain itu sunnat tahiyat yang lain itu kayak membaca zikir dalam ruku, dalam sujud, waktu i'tidal itu sunatnya sunat hayat aja. Bila ditinggal ada sunnah mengganti dengan sujud sahwi. Nah, tapi kalau jatah tasyahud awal ini kena ditambal dengan sujud sahwi bila ketinggalan. Wassalatu fihi, dan membaca salawat di dalam tasyahud awal itu juga sunat abad. Wassalatu fihi ala nabi sallallahu alaihi wasallam, summa doa, kemudian membaca doa fi akhir tasyahudil akhir, membaca doa di akhir tahiyat akhir, tasyahud akhir. Nah, imbah kita membaca tahiyat akhir itu kan disambung pulang apa? Allah maghfir li ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asartu, itu doa di tahiyat akhir. Itu sunnat. Summa taslimatu saniyah, kemudian salam yang kedua. Nah, salam yang kedua setelah salam pertama, salam kedua ini juga hukumnya sunnah. Wa hadhihi wa in jama'naha fi ismi sunnah falaha darajatun mutafawitatun. Dan ini jersiden sekali, dan jikapun kami kumpulkan semuanya dalam nama sunnah, maka bagi sunnah-sunnah itu ada derajat-derajat yang berbeda-beda. Jadi nang sunnah-sunnah dalam sembahyang itu kena walaupun disebut sunnah, tapi kena ada sunnah nang penting, nang seandainya ketinggalan itu kena diganti dengan sujud sahwi.
il tujbaru karena ditambal atau digantilah arba'atun minha 4 macam daripadanya dengan sujud sahwi. Nah, bilanya ketinggalan kena diganti dengan sujud sahwi. Ini sunat juga, cuman sunatnya derajatnya lebih tinggi daripada sunat yang biasa. Wa amma minal af'al fawahidatun, dan adapun sunat yang diganti sujud sahwi apabila ketinggalan itu maka yang dalam bentuk perbuatan satu jasidin wahyal jalsatul ula, yaitu adalah duduk pertama di tasyahudil awal, untuk tasyahud awal. Dan hukumnya sunat abad lah, bila ketinggalan tahiyat awal maka diganti lawan sujud sahwi. Fa innaha mu'assiratun, karena bahwasanya duduk tahiyat awal itu memberi bekas fi tartibin nadmi shalah, pada susunan daripada sembahyang, fi a'yunin nadhirin, pada pandangan orang-orang yang melihat, hatta ya'rifu biha annaha rubaiyatun, sehingga orang yang melihat itu mengenallah ia dengan itu tahiyat awal tadi, bahwasanya sembahyang ini adalah sembahyang 4 rakaat. Bila nyebut tahiyat awal itu berarti sembahyang ini kena lebih pada 2, berarti ada kena rakaat yang berikutnya. Annaha rubaiyatun amla, bahwasanya sembahyang itu sembahyang 4 rakaat atau bukan. Bikhilafi rafil yadain, dengan bersalahan mengangkat kedua tangan. Fa innahu la yu'assiru fi taghyirin nazmi, mengangkat tangan itu tidak terlalu memberi bekas pada merubah susunan sembahyang. Fa'ubira an dzalika bil ba'di wa qila al ab'ad, maka diibaratkanlah daripada tahiyat awal itu dengan sunnat ab'ad. Tujbaru bis sujudi, yang ditambahlah ia dengan sujud sahwi. Wa ammal azkar fa kulluha la taqtadi sujud sahwi, adapun dalam bentuk zikir-zikir maka seluruhnya itu tidak menuntut untuk sujud sahwi, illa salah satun, kecuali 3 macam. Yang pertama al-qunut, membaca doa qunut, wa tasyahudul awal, membaca tasyahud awal, wassalatu ala nabi, dan membaca salawat kepada nabi pada tahiyat awal. Itu semuanya zikir-zikir nang bilanya ketinggalan diganti dengan sujud sahwi. Tapi intinya bilanya kita ketinggalan tahiyat awal itu kena itu 3 puting yang ketinggalan di situ. Sunat abadnya pertama duduknya ketinggalan, kemudian membaca tasyahud awalnya ketinggalan, membaca salawatnya ketinggalan. Jadi bila ketinggalan tahiyat awal itu 3, situ ketinggalan tahiyat apa? Sunat abad. Jadi kita sunat kita diganti dengan sujud sahwi. Atau ketinggalan doa qunut, nah ini kita diganti juga dengan sujud sahwi. Tapi sujud sahwi itu pun sunat juga hukumnya. Bila seandainya ada sujud sahwi pun kada apa-apa juga. Bila ketinggalan tahiyat awal nih, atau ketinggalan doa qunut, kalau bingung aku aja kada suah lagi sujud sahwi itu kayak apa gawiannya, lalu kada sujud sahwi, nah kada apa-apa, sembahyangnya tetap sah aja. Jadi nang ketinggalannya itu sunnah, sujud sahwinya pun juga sunnah. Bikhilaf takbiratul intiqal, bersalahan takbir perpindahan rukun. Wa azkarir ruku' wa sujud wal i'tidalu anhuma, dan zikir dalam ruku', sujud dan i'tidal itu juga hukumnya sunat yang bukan sunat abad. Di anna ruku' wa sujud fi suratihima mukhalifani, ruku' dan sujud itu bentuknya berlainan, lil adat, secara adat. Wa yahsulu bihima ma'nal ibadah ma'asukun anil azkar, dan hasillah ruku' dan sujud itu makna ibadah sekalipun dengan berdiam daripada zikir. Wa an takbiratil intiqal, dan daripada takbir perpindahan rukun. Fa'udimatil kal azkar, maka ketiadaan berzikir dalam ruku' dan sujud itu la tughayyiru suratul ibadah, dia tidak merubah akan rupa ibadah. Nah kemudian wa amal jalsah, Allahu a'lam. Nah jadi ulun beritahukan kenapa kita pindah ke malam minggu ini, karena ulun malam Rabu itu
dilanggar akramah di Baliuk situ diminta seminggu sekali bacaan, dulu kan setengah bulan sekali, jadi bergantian langgar akramah ke sini ulun biasanya malam Rabu dari bergantian. Nah tapi karena dipinta oleh orang Baliuk situ ulun pengajiannya seminggu sekali malam Rabu, dan kadakawa buahnya memindah ke malam lain gitu. Nah kalau dipindah ke malam lain jangannya kapan pindah, ulun suruh ke malam minggu aja nong di akramah di sini tetap aja, tapi buahnya karena kawanya malam Rabu di situ. Nah, jadi di sini nang kita pindah ke malam minggu setengah bulan sekali. Nah, adapun nang pengajian sore Kamis, nah, tetap berjalan kita seperti biasa. Tapi mungkin karena nah, seandainya ulun pindah ke malam minggu, coba nggak ya, nang sore Kamis tuh misalnya nih, ulun pindah ke malam minggu, tapi itu pun karena mungkin dalam sebulan itu 3 kali ulun pengajian di sini, kadang 4 kali itu. Kalau dihitung kayak biasa kan 4 kali, kalau malam Rabu 2 kali, nah kemudian sore Kamis 2 kali, 4 kali hitungannya. Tapi bila nang sore Kamis itu ulun pindah ke malam minggu, ulun 3 kalinya kawan. Nah, soalnya setiap malam minggu sebulan sekali malam minggu itu ulun pengajian di sana ke arah Murah Pulau sana. Ulun ke Murah Pulau tuh ini sebulan sekali aja lagi, kada kawan lagi seminggu sekali. Uyuhan ulun. Jadi mulai tengah hari itu siang Sabtu itu di Rantau Bamban, habis asar di Hampelas, kemudian maghrib malam minggunya itu di Murah Pulau. Nah itu ulun sekarang sebulan sekali aja lagi. Jadi mun ulun pindah ke Seberatan pengajian ke malam minggu sini maka 3 kali dalam sebulan. Ada nang hitungan 4 kali lagi tuh. Tapi itu belum bang lagi kena aja, yang penting kita jalan dulu 2 kali sebulan. 2 kali sebulan 2 kali sebulan lah nang di sini nih, nang malam minggu nih. Untuk nang sore Kamis tetap kita jalankan sementara dulu. Karena ulun mungkin pengajian sore-sore itu mungkin ada kawa barataan, makanya sore Senin kada kawa lagi. Karena ulun alhamdulillah ini begawe di kantor puak di Pekumpai, diangkat jadi P3K, jadi ngalih ulun keluar daripada bilanya asar itu kan masih beluman, apalagi ini beluman bulikan lagi kantor. Nah jadi ngalih ulun meninggalkan karena gawian di kantor, jadi mungkin sore-sore itu kita ulun pindah ke malam apakah kira ya tadi di sini mungkin ke malam minggu kena nang sore Kamis lah. Tapi kena ulun habari pulang lah. Mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah diberikan paham oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi ilmu yang bermanfaat, dimudahkan mengamalkannya. Mudah Allah mengampuni dosa kita, dosa orang tua kita, dosa guru-guru kita, diampuni Allah Subhanahu wa taala. Dan mudahan dengan berkat kita berkumpul di tempat ini, mudahan terkumpul beratan di surga-Nya Allah, dan mudahan kita beratan diwafatkan husnul khatimah ala hadiniyat wa ila hadratin Nabi al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa zidna ilma. Allahumma arzuqna al-ikhlas wa tawfiq min al-yaqin wa fi jami'i ta'at. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Sebuting lagi lah. Jadi malam minggu ini kalau biasanya taimbai lewat acara di Masjid Hijau, Masjid Hijau itu